Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai energi listrik. Apa itu energi listrik ya? Energi listrik itu energi yang tidak dapat diciptakan dan juga energi yang tidak dapat dimusnahkan. Tetapi energi listrik ini dapat diubah bentuknya ya. Sebagian besar peralatan rumah tangga yang digunakan oleh ibu-ibu itu menggunakan energi listrik. Contohnya rice cooker, kemudian kulkas, ada lampu, televisi itu ya anak-anak. Nah, di situ dapat terjadi perubahan energi listrik. Dari energi listrik contohnya kipas angin, dari energi listrik berubah menjadi energi gerak. Seperti itu anak-anak ya. Baiklah, kita akan melanjutkan terlebih dahulu pada buku kalian halaman 98, yaitu mengenai kegiatan gejala listrik. Nah, tentu kita pernah melakukannya dengan sengaja ataupun tidak sengaja ya. Nah, kita menggunakan penggaris plastik, kemudian kertas yang dipotong-potong dan kain wol. Nah, ini kemudian langkah yang pertama, gosok permukaan penggaris dengan kain wol. Kemudian dekatkan permukaan penggaris yang digosok tersebut pada kertas yang sudah dipotong kecil-kecil. Nah, setelah itu perhatikan gejala yang terjadi. Apakah ada kertas yang menempel pada penggaris? Mengapa demikian? Kemudian tulis kesimpulan di kegiatan buku tugasmu. Ini sering kali kita lakukan atau kita praktekkan dengan cara tidak sengaja ya. Nah, ketika kain penggaris kita gosokkan pada kain wol, dia akan dapat menghasilkan energi listrik ya. Ketika penggaris tersebut yang setelah kita gosokkan pada kain wol, kita dekatkan kepada permukaan potongan-potongan kertas kecil, maka dia akan dapat menarik potongan-potongan kertas tersebut. Nah, potongan-potongan kertas ini tidak bermuatan listrik. Yang bermuatan listrik adalah penggaris plastik yang digunakan atau yang digosok pada kain wol ya. Sedangkan muatan listrik yang terjadi pada penggaris yang digunakan oleh kain wol, nah ini ya, digosok pada kain wol, ini dia muatan listriknya tidak mengalir. Nah, muatan listrik yang tidak mengalir itu bisa disebut dengan listrik statis. Apabila kita mempunyai dua penggaris ya yang kita gosok-gosokkan pada kain wol. Nah, apabila kita dekatkan maka penggaris tersebut akan saling tolak-menolak. Mengapa seperti itu? Nah, karena keduanya sama-sama bermuatan listrik negatif, sehingga akan terjadi saling tolak menolak. Seperti itu anak-anak ya. Selain listrik statis ya, atau listrik yang tidak mengalir, ada juga listrik dinamik. Apa itu listrik dinamik anak-anak? Listrik dinamik itu listrik yang mengalir. Misalnya listrik pada baterai dan dinamo. Kutub positif dan kutub negatif. Apabila kedua kutub positif dan negatif ini kita hubungkan, maka dia akan menghasilkan energi listrik. Nah, jika bungkus luarnya dibuka, nih ya, jika bungkus luarnya dibuka, nah, akan terlihat lapisan seng. Ini berfungsi sebagai kutub negatifnya ini ya.
Nah, kemudian ada juga di situ batang arang ya, yang terdapat pada bagian tengah baterai. Batu baterai memiliki tegangan listrik yang berbeda-beda. Biasanya itu terdapat keterangan pada bungkus baterai. Ketika di dalam bungkus baterai ada tertuliskan 1V, itu artinya baterai tersebut bermuatan listrik sebesar 1 volt. Seperti itu anak-anak ya. Biasanya itu digunakan untuk jam dinding, mainan anak-anak ya. Kemudian pada sumber energi listrik yang kedua yaitu aki. Biasanya ini aki digunakan pada mobil, sepeda motor ya. Di dalam aki ini juga terdapat zat kimia ya. Yaitu larutan asam sulfat encer. Zat kimia dapat diubah menjadi energi listrik. Kutub positif dan kutub negatif dihubungkan dengan alat-alat listrik ya. Misalkan lampu, radio, dan kendaraan bermotor. Seperti halnya baterai, sumber energi listrik aki juga dapat habis. Maka dari itu kita tidak perlu membeli aki yang baru. Hanya saja kita cukup menyetrum atau menyetrum lagi aki tersebut sehingga kita dapat memperoleh energi listrik. Biasanya pada aki ini untuk tegangan listriknya itu ada 6 volt, 9 volt, 12 volt dan 24 volt. Aki disebut dengan elemen basah karena cairan kimianya yang ada di dalam aki. Lanjut pada generator angin. Matahari, air, angin, kemudian panas bumi ini juga dapat dijadikan pembangkit listrik dan pembangkit tenaga listrik. Nah, diesel uap dan nuklir juga dapat digunakan untuk membuat tenaga listrik. Angin digunakan untuk menggerakkan kincir angin ya. Kemudian angin itu akan memutar turbin yang menghubungkan dengan generator. Maka generator pun akan ikut berputar dan menghasilkan energi listrik. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian contoh lain adalah PLTD, Pusat Listrik Tenaga Diesel. Generator digerakkan oleh diesel yang dihidupkan dengan solar. Kemudian generator bergerak akan menghasilkan energi listrik. Seperti itu anak-anak ya. Lanjut pada konduktor dan isolator listrik. Nah, tentu masih ingat dengan istilah konduktor dan isolator ya. Konduktor panas itu adalah benda yang menghantarkan panas. Sedangkan isolator yaitu apa? Apa isolator? Isolator adalah apa anak-anak isolator? Benda yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Nah, ini contohnya. Kalau konduktor tadi adalah benda yang dapat menghantarkan panas. Ini contohnya ada emas, ada tembaga. Nah, untuk contoh isolator di sini ada kayu, kemudian plastik. Nah, dapat kita lihat di sini ada setrika ya. Nah, bahan yang tidak dapat menghantarkan panas ini ya. Ini adalah isolator ini yang atas. Kemudian konduktornya yang berada di bawah yang fungsinya untuk mengeringkan pakaian.
Oke anak-anak, setelah ini mari kita lanjut video pembuatan rangkaian listrik sederhana. Rangkaian listrik adalah susunan dari komponen elektronika yang dihubungkan dengan sumber tegangan listrik sehingga dapat menimbulkan arus listrik. Berdasarkan mengalir atau tidaknya arus listrik, rangkaian listrik dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah rangkaian listrik terbuka, yaitu suatu rangkaian listrik yang tidak dapat mengalirkan arus listrik karena jalur arus terputus atau tidak terhubung. Yang kedua adalah rangkaian listrik tertutup, yaitu suatu rangkaian listrik yang dapat mengalirkan arus listrik karena jalur alirnya terhubung. Arus listrik pada suatu rangkaian terjadi karena perpindahan elektron yang mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif. Kebalikan dari arah elektronnya, arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Berdasarkan susunannya, rangkaian listrik dibagi menjadi 3, antara lain 1. Rangkaian seri, 2. Rangkaian paralel, dan 3. Rangkaian kombinasi seri dan paralel. Rangkaian seri adalah rangkaian yang disusun secara seri atau berurutan. Keuntungan dari rangkaian seri adalah nyala lampu yang dihasilkan dalam rangkaian lebih terang. Sedangkan kekurangannya adalah 1. Jika dalam rangkaian terdapat salah satu lampu yang mati atau terputus, lampu yang lain tidak dapat menyala. 2. Lebih banyak memakan energi sehingga sumber energi pada rangkaian listrik akan cepat habis. Rangkaian paralel adalah rangkaian yang disusun secara bercabang. Keuntungan rangkaian paralel adalah 1. Jika di dalam rangkaian ada lampu yang mati, lampu yang lain akan tetap menyala. 2. Lebih hemat energi, sehingga sumber energi pada rangkaian listrik dapat bertahan lebih lama. Sedangkan kekurangannya adalah nyala lampu tidak seterang rangkaian seri. Rangkaian kombinasi adalah rangkaian yang disusun dari gabungan rangkaian berurutan atau seri dan rangkaian bercabang atau paralel.